Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang trimatra prisma dan silinder serta perulangan. Setelah sebelumnya kita telah belajar tentang trimatra lempeng dan racana dinding. Trimatra ini, prisma dan silinder ini akan bersinggungan juga dengan trimatra lempeng, ya, dan racana dinding. Selanjutnya, kita akan mengenal definisi tentang prisma dan silinder pada trimatra. Yang pertama, prisma adalah bentuk yang kedua ujungnya berupa sosok bersegi yang mirip, sebangun, dan sejajar, dan semua sisinya persegi panjang atau jajaran genjang. Pada gambar di tengah ini, di trimatra kita kenal sebagai prisma segi empat. Sementara pada secara umum, kita kenal ini adalah balok, tapi kalau di trimatra kita kenal sebagai prisma juga ya. Kemudian untuk silinder adalah bentuk yang terdiri atas dua ujung berupa lingkaran yang sejajar dan sama ukurannya, dan tubuh yang tegak lurus pada kedua ujungnya. Secara umum karakternya hampir sama, tapi prisma dan silinder ini berbeda. Lebih jauh lagi kita akan jelaskan di slide berikutnya. Ragam olahan pada prisma. Yang pertama, prisma bukan dari bahan pejal, ragam dan perubahannya dapat lebih rumpil. Jadi, prisma itu karakternya dia berongga di dalamnya, gitu. Kemudian, pada pengolahan kedua sisi ujung, diolahnya berbagai macam. Jadi, ada kedua ujung yang ditutup, tapi ada raut negatif. Kemudian, ada yang kedua ujung digunting, kemudian dilipat dan dilengkung. Itu juga ada. Kemudian, ada yang ujungnya dapat dibagi menjadi dua atau lebih. Seperti pada beberapa contoh di sini ya. Kemudian ada yang ujungnya ditambah dengan raut khusus, kemudian ditempel pada ujung prisma. Kemudian pengolahan sanding. Jadi pengolahan prisma juga ada pengolahan sanding. Di antaranya ada sanding yang lurus dan sejajar. Kemudian ada yang ikal. Kemudian ada yang belah ketupat, seperti pada gambar ini. Kemudian ada yang sandingnya itu bundar. Lalu ada yang sandingnya berpotongan. Dan ada yang dapat ditakik kemudian dilipat. Jadi pengolahannya prisma itu ada diolah dari baik pada kedua sisi ujungnya, pada pengolahan sandingnya, ada juga pada pengolahan sisinya. Nah, apa saja pengolahan sisinya? Di antaranya juga ada pengolahan positif dan negatif, yaitu disayat, kemudian ditekuk ke dalam atau keluar, ada juga yang dikurangi, kemudian ada yang ditambah, lalu ditempel, ada yang disayat, kemudian dilipat. Nah, beberapa contoh ini teman-teman bisa lihat pada bukunya Wu Xiaosong juga ya. Di sini sudah dijelaskan secara detail. Ini ada beberapa contoh di paparan saya ini. Ini beberapa contoh prisma beserta olahannya, baik pada kedua sisi ujung, ada juga pada pengolahan sanding, ada juga pada pengolahan sisinya. Itu ya. Kemudian pada persambungan prisma juga ada berbagai macam, yaitu ada pada persambungan antar sisi, sejajar atau tidak, kemudian ada persambungan persentuhan sanding, seperti ini, kemudian ada ujung dengan ujung, ini antar sisi juga ada, sanding dengan sanding juga ada, kemudian kalau ujung dengan ujung seperti ini, kemudian ada ujung dengan sisi seperti bentuk T atau bentuk L, kemudian ada yang disilang,
yaitu berpautan antara tubuh masuk ke tubuh yang lain. Kemudian ada persambungan ujung dengan ujung membentuk racana. Kalau pada slide sebelumnya, di slide sebelumnya tadi juga ada persambungan ujung dengan ujung hingga membentuk racana ya. Nah, karakteristik ini tadi, karakteristik prisma dan silinder pasti berbeda. Karena pada prisma, sisi sebuah prisma paling kurang adalah 3. Sutuh dan telapak berbentuk segitiga, tapi sisinya berbentuk persegi panjang, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Kemudian, sisi prisma dapat bertambah menjadi segi banyak. Semakin banyak jumlah sisi raut, semakin kurang bersegi dan menjadi semakin bundar. Nah, kalau raut berbentuk lingkaran dengan sisi tak berhingga akan membentuk silinder. Nah, silinder sendiri sutuh dan telapaknya itu berbentuk lingkaran. Tubuh silinder tidak memiliki pangkal dan tidak memiliki ujung, sedangkan sutuh dan telapaknya berbentuk lingkaran. Nah, kalau pangkal dan ujung yang dimaksud, nah kalau di prisma dia punya pangkal dan punya ujung ya, sementara kalau di silinder tidak ada pangkal dan tidak ada ujungnya. Itu karakteristik perbedaan karakteristik antara prisma dan silinder. Saya akan menyinggung sekilas tentang bidang bersaf atau lempeng dengan gempal atau pukal. Nah, ini perbedaannya adalah kalau pada pertemuan sebelumnya kita kenal dengan bidang bersaf, yaitu di mana bidang itu tadi disusun sejajar, tapi dia memiliki jarak yang sangat teratur. Dan di dalamnya membentuk beberapa bentuk ini. Kemudian sementara pada gempal atau pukal, dia disusun sejajar, tapi saling bersentuhan antar sisinya. Nah, ini kalau sudah bersentuhan antar sisi seperti ini, dia akan membentuk yang namanya gempal atau pukal. Arahnya nanti bentuknya ke prisma. Tuh. Ini perbedaannya antara bidang bersaf atau lempeng dengan gempal atau pukal. Gitu ya teman-teman. Saya harap teman-teman bisa menangkap dari perbedaan ini tadi. Tuh. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai perulangan. Sebenarnya perulangan sudah kita pelajari sejak awal di Nirmana, baik pada dimatra maupun trimatra. Nah, trimatra yang pertama adalah trimatra diagram batang, itu juga kita sudah mengenal tentang perulangan ya. Pada diagram lempeng maupun racana dinding juga terdapat perulangan di dalamnya. Namun, perulangan pada racana dinding merupakan racana perulangan yang sifatnya dwimatra. Sementara racana trimatra pada bab ini lebih diperluas secara melintang dan membujur. Nah, dalam arti sempit, perulangan gatra berarti bahwa semua unsur rupa gatra, baik raut, ukuran, warna, dan barik harus sama. Tapi dalam arti luas, perulangan dapat dihasilkan dari warna atau barik pada gatra. Gatra sendiri dipertalikan oleh raut yang sama atau yang roncet. Nah, pada perulangan gatra harus selalu menyertakan perulangan raut, karena memberikan perasaan kesatuan walaupun susunannya tidak teratur. Definisinya pada racana perulangan adalah racana dengan gatra atau kerawang yang berisi gatra tersusun dalam runtunan dan pola yang beraturan sehingga semuanya bertalian sesamanya dengan cara yang sama. Perulangan pada gatra memiliki berbagai macam susunan lapisan. Di antaranya adalah satu gatra diletakkan tepat pada satu gatra yang lainnya. Kemudian kedudukan lapisan dapat digeser secara berselang-seling. Kemudian dapat disusun dalam roncetan kedudukan. Dan yang terakhir, arah lapisan dapat beragam maupun dapat disusun dalam roncetan arah. Gitu. Jadi susunan lapisannya bisa berbagai macam. Bisa digeser, kemudian bisa berselang-seling, lalu arahnya juga
bisa dibuat berbagai macam ke arah mana saja gitu ya. Kemudian pada tataan perulangannya, terdapat banyak cara untuk menyusun gatra dalam tiap lapisan. Nah, yang pertama dapat disusun bersebelahan dengan rapat. Kemudian dapat disusun bergeser. Kemudian di antara gatra dapat terjadi celah. Seperti ini ya. Ini juga di antara gatra dapat terjadi celah. Kemudian gatra yang tidak bersentuhan dapat digunakan untuk menopang kedudukan gatra lapisan di atasnya. Seperti ini. Kemudian arah gatra dapat diterapkan secara beragam. Jadi meskipun disusun, tapi arahnya bisa berbagai macam gitu. Sementara pada rangkaiannya, dalam rangkai gatra, biasanya dapat dirangkai dengan jalan mempersentuhkan sisinya. Nah, yang pertama adalah terdapat beraneka jenis penyambungan raut pada gatra. Kemudian terdapat persentuhan antara sisi, kemudian ada persentuhan antara sanding. Nah, sebelah sini ada persentuhan antara sanding di sini. Ini antara sanding juga. Kemudian persentuhan puncak dengan sisi, puncak dengan sanding, ataupun puncak dengan puncak. Nah, seperti yang ini. Gitu. Dalam rencana perulangan, penyusunan gatra harus memperhatikan beberapa hal. Di antaranya, yang pertama, gatra harus dipancangkan dan tidak dapat mengabaikan gaya berat. Ini maksudnya gatra tadi meskipun sudah dipancangkan, tapi harus memperhatikan gaya beratnya ya. Kemudian harus memperhitungkan kekuatan rancananya. Nah, kekuatannya ini juga harus dipertimbangkan sekali. Kemudian tidak boleh menekankan satu tampak dan mengabaikan tampak yang lain. Jadi pada perulangan ini Anda harus memperhatikan gitu seluruh sisi, tidak hanya satu sisi tapi seluruh sisi gatra. Kemudian gatra dapat berpautan atau tembus menembus. Nah, seperti beberapa contoh yang ada di sini, seluruh gatra berpautan ya, jadi saling tembus menembus itu. Secara lebih mendetail, teman-teman bisa mempelajari perulangan pada bukunya Wu Xiu Suong ya. Di sana sangat detail penjelasannya bagaimana persyaratan-persyaratan perulangan itu. Tuh. Kemudian ini ada beberapa contoh perulangan. Di dalamnya sudah terdapat prinsip-prinsip matra ya. Prinsip-prinsip matra ini sudah diterapkan di sini. Di sini juga ada perulangan baik dari sambungan pada sisinya gitu, kemudian pada ujungnya juga seperti ini juga. Ini kan sepertinya lempeng gitu, tapi ukurannya sama dan dia memiliki arah gitu. Nih, begitu pula yang ini ternyata perulangan juga meskipun dia dari bentuk yang sederhana, tapi dia memiliki beberapa persyaratan-persyaratan perulangan pada matra. Ini adalah beberapa contoh. Nah, sekian penjelasan singkat tentang prisma, silinder, dan perulangan. Untuk selanjutnya, teman-teman akan mencoba mempraktekkan mengenai prisma dan silinder serta perulangan pada tugas berikutnya. Untuk itu, saya akhiri video ajar kali ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.